Gambit Menteri yang ditolak. Dan partai ini dimainkan oleh Buldalayova melawan Jolanta di World Cup 2021. Artinya baru dimainkan kemarin. Dimulai dari D4 oleh putih D5, C4, E6 dan kuda F3, kuda F6, kuda C3, A6, C kali D5 di sini dan E kali D5. Gajah langsung ke G5. Gajah ke E6 dan di sini dipukul. Setelah dipukul, datang menteri mukul. Gambit menteri yang ditolak varian 3 kuda nih teman-teman. Dilanjutkan dengan menteri ke B3 dengan target pion yang di B7. Benteng ke A7. Dan di sini G3. Sekilas langkah dari hitam ini teman-teman kurang beruntung atau susunannya tidak beraturan. Tapi setelah gajah ke D6, maka di sini sudah kelihatan sedikit kuat. Gajah G2, rokade putih dan menteri ke D8. Benteng A ke C1 dijawab putih, C6, benteng F ke D1 dan kuda ke D7. Setelah kuda ke D7, di sini menteri langsung ke C2 lagi. Benteng ke E8. Dilanjutkan dengan A3, benteng ke A8. Kuda ke A4, G6. Kuda ke C5, gajah ke F5. Menteri ke D2, kuda kali C5. D kali C5 dan gajah ke F8 untuk menghentikan langkah menteri yang ingin masuk ke H6 teman-teman. Kuda ke D4 dan menteri ke D7. Setelah menteri ke D7 langsung menteri ke F4. Dengan penuh tekanan akan menaikkan pion ini teman-teman yang di G4. Gajah langsung duluan ke G4. F3, gajah ke E6. Di sini E4 teman-teman. Karena dengan masuknya menteri tentu dia penuh tekanan, merasa unggul, dan ini sangat berbahaya ketika dipukul dengan pion. Akan merusak susunan dari struktur bangunan hitam sendiri. Dijawab oleh hitam, gajah G7. Kuda kali E6. Menteri kali E6 dan E kali D5. Setelah jalur ini terbuka dan sama-sama mukul, dipukul oleh pion dan menteri ke D2 teman-teman. Target yang di D5 ini dikunci oleh putih teman-teman. Benteng A ke D8, F4. Lagi-lagi pion ini menjadi pion lemah teman-teman. Tapi dengan pelan dari hitam mendorong D4. Gajah kali B7 langsung karena melihat peluang untuk masuk, dan di sini D3 teman-teman. Tambah masuk dari pion ini. Gajah G2 lagi, gajah ke D4 cek. Setelah cek, raja bergeser ke H1 dan gajah ke E3. Hitam mendapatkan kualitas di sini. Menteri C3 langsung dipukul. Menteri kali C1 dan di sini langsung D2. Di posisi ini teman-teman, dari putih menyerah. Beda kualitas, unggul dari hitam, sekaligus tekanan pion menjadi kuat. Yang awalnya pion ini lemah disangka oleh putih, ternyata dia menjadi kunci kemenangan dari hitam teman-teman. Tentu teman-teman sudah bisa baca kenapa hitam langsung mendorong pion dan menjadi kemenangan, karena tidak mungkin dilanjutkan kemanapun langkah dari putih dipastikan kalah teman-teman. Jika dipukul misalnya pakai benteng, dipaksa cek kemanapun dia, maka di sini dicek, ditutup, dipukul lebih dulu, akan dia mendapatkan gajah juga nantinya. Kembali ke posisi di saat D2. Kemungkinan yang lain, bagaimana kalau menteri ke B1? Dia menghindar terlebih dahulu. Tetap dipaksa nih teman-teman, karena 3-2. Kalaupun misalnya ditutup,
Maka di sini datang menteri ke F2. Bentenglah yang akan dinaikkan jadinya. B4 misalnya, benteng ke E1. Sekarang tetap akan dipaksa. Kalau dia tidak memukul, akan dipukul. Benteng kali benteng, promosi menteri. Menteri kali menteri, dan mustahil untuk dilanjutkan nih teman-teman. Itulah alasannya kenapa dia menyerah di posisi ini. Ternyata pion yang dianggap lemah dan menjadi target putih menjadi sebab kekalahan putih itu sendiri, teman-teman. Tidak ada yang salah dari pembukaan ini sampai di end game atau di akhir permainan. Hanya permainan hitam yang terlalu jenius memberikan langkah-langkah kejutan yang sebenarnya sederhana jawabannya, tapi menjadi kunci kemenangan dari hitam itu sendiri. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.